Topi Merah selalu menunjukkan keberaniannya. Setelah disomasi, Topi Merah tidak tinggal diam. Pantas saja Resmond Sianipar panas dingin mengetahui analisa dan penelitian Topi Merah saat ini. Beginilah penelitian yang sangat cerdas dan akurat yang dilakukan oleh Topi Merah sebelum-sebelumnya. Negara hukum, penegaknya payah, cakep. Assalamualaikum semuanya. Yo, balik lagi sama gue Topi Merah dan sekarang gue bakal ngeran full program gue, dimana gue bakal menyajikan perbandingan wajah Bapak Jokowi yang muda dan Bapak Jokowi yang tua. Ini adalah sebuah demonstrasi program Python ya. Jadi nggak bermaksud apa-apa bla 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 blbb. Gue cuman ingin mendemonstrasikan bagaimana FaceNet itu bekerja gitu ya. Langsung aja ya. Yuk, di sini gue udah masuk ke program Python gue di sini. Oke, di sini ada similarity threshold. Itu kayak kita mau bikin itu cocok itu di berapa persen sih? Apakah di 50% atau di 55% atau di 60%? Kita buat itu ketika bisa dibilang dia cocok itu ya, itu di 60%. Nah, ini memang variabel yang kita buat sendiri. Ya kali ya kalau misalkan 50% kan kurang yakin gitu kan. Anjay, kurang yakin. Nah, ini dia garis-garis yang Euclid yang kemarin kita pembuktian ya. Ini penerapannya secara simpelnya ya, secara simpelnya itu di sini ya. Sebenarnya nggak kayak gini juga sih, maksudnya ini buat membayangkan imajinasi kita, garis-garisnya kayak apa sih ya, kayak gini gitu. Nah, ini garis-garis ini, titik-titik ini tuh menunjukkan kayak titik-titik pembangun mata, terus pembangun hidung, pembangun mulut secara digital ya. Terus kita ambil lagi satu foto ya, bisa kita komparasikan. Oke, kita gedein dulu ya. Hups. Oke, similarity-nya itu cuma 50% aja ya, dari foto ini dan foto ini. Jadi foto Pak Jokowi yang diijazah sama Pak Jokowi yang asli, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali para buzzer, itu tidak cocok. Kita bandingkan dengan foto Pak Jokowi yang lain. Misalkan Pak Jokowi muda yang ini. Oke. Wih, cocok. Ya, ini mirip ya. Ini threshold apa, walaupun confidence-nya low tapi similarity-nya itu 60%. Karena apa? Karena pixelnya jelek. Ini foto gua screenshot asal ya. Coba yang ini. Ini juga menunjukkan nilai-nilai yang sama ya, 60%. Terus gua pengen ngebandingin sama yang ini. Oke, ini 69% ya, antara foto yang lamanya Pak Jokowi dan foto yang lamanya Pak Jokowi. Oke, kita cari yang lain lagi yang pakai kacamata. Oh ya, ini ya yang kemarin diserang buzzer kan. Ini tuh kan kacamata. Coba bandingin nama yang nggak kacamata. Boleh. Ini yang nggak kacamata, yang ini yang nggak kacamata ya. Kita compare. Ya hasilnya ya selaras ya. Mau dipakein kacamata kayak kacamata kuda. Bahkan confidence-nya itu udah medium. Ya, jadi ya bayangin aja, kita bandingkan pakai yang kacamata sama yang nggak kacamata juga sama, ini gak ada bedanya. Ini 80% tuh ya. Jadi kalau misalkan memang same people ya, nggak menunjukkan, ya mungkin ada errornya ya, mungkin khusus di Pak Jokowi mungkin error ya. Jadi anggap aja jasanya asli lah ya, terserah kalian. Oke. Apa ya? Kita ambil lagi. Oke, itu tadi fotonya Pak Jokowi ya. Ini fotonya Pak Prabowo deh. Ini kan kalau ngebandinginnya foto yang 20 tahun yang lalu, wele-wele itu kan gitu. Nah, ini Pak Prabowo muda dan Pak Prabowo tua. Di sini 64% ya. Jadi kalian bisa lihat di sini bentuk face-nya itu ini agak bulat, dan yang ini tuh agak apa sih namanya? Tirus, karena dia muda dan Pak Prabowo sekarang itu udah jarang olahraga gitu. Jadi similarity-nya itu cuma 64%. Ya. Jadi selaras gitu. Kan tadi punya Pak Jokowi yang muda juga. Ini yang muda juga. Itu juga sekitar 60% kan. Sekitar 60%. Iya, muda. Ya anggap aja ini 30 tahun.
Oke, 30 tahun dengan yang umur 20 tahun kan harusnya nggak terlalu jauh ya. Nah ini ya gimana ya? Nah, lu bisa lihat di sini. Kalau memang dia itu orang yang sama ya, whatever lah, ada kumisnya apa enggak, lu buang kumisnya juga bakal menampilkan hal yang sama ya. Apa similarity-nya? Di sini juga udah kelihatan secara kasat mata, ini bagian alisnya itu it's different people. I don't know. Ya kayaknya ini memang beda orangnya. Dari bentuk hidungnya ya. Dari bentuk hidungnya, dari bentuk matanya. Ini matanya agak ke atas, Pak Jokowi yang sekarang agak ke bawah. Oke, itu kan kalau kalian ngomong tua. Sekarang kalau kalian ngomong yang ini, nah di bagian matanya udah jelas nih. Itu ini agak cenderung ke atas ya, garis-garisnya, seret ya. Nah, kalau ini agak itu kurva. Jadi yang ini ke bawah, ini ke bawah, yang ini ke bawah, ini di atas gitu. Beda ini bagian matanya. Ya makanya deep learning pun membacanya seperti itu. Nah, terus kita ngambil punya gua ambil contoh. Nah, ini gua yang melet. Melet pun kedetek tuh mulutnya tuh kan. Sama gua yang pakai kacamata. Cari dulu gambarnya. Oke. Nah, kita compare. Ya, matchnya gede gitu loh. Karena memang walaupun lu mau edit aja ya, kita coba edit deh. Gue buka Corel nih, gue kasih kumis beneran dah. Ini gue kasih kumis ya di sini ya. Sedih gue gemes banget. Ini gue kasih kumis dah. Tuh udah kayak tong sangcong. Nih kita komparasikan ya. Ya jumlahnya tetap sama, nggak ada bedanya gitu. Nggak ada. Yuk walaupun lu kasih kumis, kasih kacamata, nggak ada bedanya. Nih foto gue yang lain deh, sama aja. Ini foto gue yang agak kurusan, ini yang dulu gue agak gendut nih. Ini dulu gue agak gendut nih. Karena dia itu membaca sebuah membaca data yang sudah tertraining gitu, untuk mencocokkan apakah dia ini memang wajahnya apa bukan. Lu bisa lihat nih di sini. Di sini muka gue tuh agak tirus dan di ini tuh bulat ya. Karena memang gue agak gendutan itu saat dulu kala. Kalau sekarang sih gue udah nge-gym, anjay nge-gym. Itu udah gue kasih kumis, udah gue kasih kacamata loh. Ya kalau memang orang yang sama mah harusnya sama ya. Ini sama ya. Lu mau kasih kacamata, lu mau kasih kumis kayak di sekujur tubuh ya, yang penting mata, hidung dan mulutnya itu sama itu udah ketrack ya, udah terdeteksi, itu ya program bakal mengatakan kecocokan apa enggaknya dengan membaca metadata di dalam sebuah embedded data namanya kalau di Fastnet ya. Embedded data yang berupa matriks, NumPy. Kalau gue liatin juga kalian bakal pusing karena itu angka-angka yang sangat banyak gitu kan. Nah maka gue persimpel lah dengan bentuk landmark seperti ini ya. Ini landmark yang membentuk jidat, yang membentuk mata, yang membentuk hidung. Nah ini adalah satu gambaran komputasi wajah gitu. Komputasi wajah kita di dalam deep learning ya. Begitulah analisa-analisa yang dilakukan oleh Topi Merah sebelum Topi Merah terkenal, dan saat ini Topi Merah sudah disorot oleh publik dan oleh masyarakat. Banyak sekali yang mengikuti apa yang dikatakan atau pernyataan-pernyataan atau penelitian-penelitian Topi Merah ya saat ini, sehingga kita semua tahu masyarakat mungkin dibikin heboh dengan adanya Topi Merah ini disomasi ya, karena
akibat penelitiannya tentang Resmond Sianipar ya. Resmond Sianipar pernah menunjukkan di suatu media bahwa penelitian Resmond Sianipar ini yang dulu tidak ada emboss, tidak ada watermark, saat ini muncul, dan akhirnya Topi Merah mampu membantah semua penelitian Resmond Sianipar karena dinilai apa yang dilakukan Resmond Sianipar itu tidak benar ya menurut Topi Merah. Karena kita semua tahu ijazah Dian Sandi atau ijazah yang diupload oleh Dian Sandi saat diteliti itu dinyatakan oleh Resmond Sianipar bahwa 11.000 triliun % ijazah Dian Sandi atau ijazah Jokowi yang diupload Dian Sandi itu palsu ya. Dan kan tapi saat ini Resmond Sianipar setelah berbalik arah ke Jokowi itu mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli, entah asli dari mananya atau mungkin bukan yang diupload dari Dian Sandi, atau memang ada ijazah yang berbeda yang ditemukan oleh Resmond Sianipar atau yang sudah dilihat Resmond Sianipar sehingga mengatakan asli. Akan tetapi di suatu panggung perdebatan Resmond Sianipar menunjukkan sesuatu hal yang tentunya mengagetkan kita semua, yang dulu tidak ada jadinya ada, seperti watermark, emboss sekarang sangat nampak sekali dan muncul ya emboss dan watermark itu, sehingga mungkin diketahui oleh Topi Merah, dan akhirnya Topi Merah ikut meneliti hasil atau temuan kajian dari Resmond Sianipar bahwa ijazah Jokowi asli dan watermark itu muncul, emboss muncul, itu yang menjadi saat ini rame di masyarakat. Bahkan akhirnya Topi Merah disomasi akibat temuan-temuannya, dan mungkin karena pernyataan-pernyataan Topi Merah tentunya ya yang menjadi saat ini Topi Merah ini disomasi, hingga akhirnya Topi Merah mencari perlindungan hukum, dan Topi Merah tetap akan terus menjalankan sesuai seperti temuan-temuannya, dan akhirnya didampingi oleh beberapa kuasa hukum. Akhirnya sekarang Topi Merah menyatakan akan menantang Resmond Sianipar, bahkan ya adu bukti ilmiah dan duduk bersama bareng saling menguji ya apa temuan-temuan Resmond Sianipar ini. Karena kalau menurut source yang dipakai atau yang digunakan ya itu ijazah yang diupload Dian Sandi, temuan Resmond Sianipar dan temuan dari Topi Merah ini berbeda ya. Sangat wajar sekali jika ada perbedaan, akan tetapi perbedaan inilah yang menjadi perdebatan saat ini, karena yang ditemukan oleh Topi Merah itu seperti apa yang pernah kita lihat ya, yang beredar saat ini, tapi yang ditemukan oleh Resmond Sianipar ini sangat beda sekali. Bahkan kemunculan emboss dan watermark ini menurut Topi Merah ini sangat-sangat luar biasa. Bahkan Topi Merah mengakui jika itu benar yang diteliti oleh Resmond Sianipar itu ijazah yang diupload oleh Dian Sandi, Resmond Sianipar adalah pakar yang sangat hebat karena mampu memunculkan watermark dan emboss secara terang benderang dan secara kita lihat berapa ratus % ya itu ya.